Ya. Selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 12 ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Sebelum Ibu mulai ya kan, nanti ada sesi pertanyaan. Jadi yang tunjuk tangan itu yang mau bertanya saja ya. Oke, ya. Jadi gitu. Ya, sekali lagi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat anak kelas 12 MMU, 12 MMR, 12 AK, 12 AP, dan 12 TSM. Ya, oke. Buat kamu semua, mudah-mudahan sehat ya. Sehat semuanya. Ya. Jadi sebelum ini harusnya kita berdoa dulu ya. Ya sekarang Ibu yang pimpin buat kamu semua supaya kamu yang anak kelas 12 lulus dengan nilai yang bagus, dapat prestasi yang bagus, ya enggak? Jadi buat kamu semua nanti setelah lulus dari SMK Liengmatch, kamu jadi orang yang berguna dan bermanfaat ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Muslim dan yang tidak beragama Muslim beri doa sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk doanya hari ini ya. Sebelum gue mulai nih, kalian yang kelas 12 selama di rumah ngapain aja? Ya? Ngapain aja kalian di rumah? Tentunya kalian belajar dan pesan Ibu, walaupun dalam keadaan COVID, belajar di rumah, kalian tetap semangat ya. Nggak boleh males-malesan. Ya, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Pesan Ibu itu ya. Kalau tidak ada keperluan, kamu nggak usah ke rumah. Nggak usah keluar rumah. Ya. Jadi, pesan Ibu cuma satu, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak keluar, kalau tidak ada keperluan, jangan ke rumah. Ya, Ibu, mungkin Ibu karena jarang ketemu juga ya, hari ini Ibu ketemu nih, mudah-mudahan masih ada yang kenal sama Ibu ya. Ya, masih ada yang kenal sama Ibu nggak? Ya, buat kamu semua, ya, anak multimedia, anak AP, anak apa, anak TSM dan perhotelan, ya, tetap jaga kesehatan kamu di rumah. Nggak boleh malas-malesan, walaupun kamu, halo Egi Pratama, makasih Egi, ya, Najwa masih kenal nggak? Alhamdulillah Najwa masih kenal ya. Takutnya Ibu lupa karena kita kan hampir 2 tahun ya. Ya, Prima, Najwa, kita nggak ketemu karena pandemi, ya, maksudnya nggak jarang ketemu ya kan. Tapi mudah-mudahan kamu masih kenal sama Ibu ya. Tapi sebenarnya sih Ibu jujur nanti kamu bingung kok kemarin yang ngajak Bioyo sih gitu ya. Sekarang kok Bu Minar. Nah untuk ini karena Bu Minar sedang ada lagi berduka, jadi Ibu yang ganti untuk materi pembelajaran kelas 12 hari ini ya. Jadi nanti yang ngajar untuk selanjutnya adalah Bu Minar ya. Hari ini Ibu kasih materi pembelajaran buat kamu buat hari ini karena apa, ini penting banget buat kamu loh yang udah kelas 12 ya kan? Ya. Hari ini kita akan belajar surat lamaran, tapi sebelum nanti Ibu kaji ke dalamnya, Ibu pesan dari awal ya. Buat kamu semua yang nanti ada sesi tanya jawab ya. Kamu tunjuk tangan, jangan tunjuk tangan semua, yang mau bertanya saja ya. Yang mau bertanya saja kamu tunjuk tangan. Ya, buat semuanya siswa-siswi SMK Liengmatch ya. Kamu mudah-mudahan semua sehat. Di sini Ibu akan berikan, Ibu kasih gambar dulu nih, ya. Silakan Mas Najul, slide-nya dibuka. Tunggu ya, kita buka slide-nya dulu nih. Siapa tahu ada yang kangen sama sekolahan. Ini Bu kasih fotonya dulu aja ya.
Kan kamu udah lama nih nggak ke sekolahan, udah hampir setahun, 2 tahun lebih. Silakan Mas Najul. Kenapa Ibu bilang ini pelajarannya penting? Karena ini kita belajar surat lamaran. Karena gimana pun kamu akan harus punya surat lamaran, ya. Kalaupun kamu nggak kuliah ataupun kuliah, kamu bisa kerja. Nah, nih buat kamu ya. Kamu yang kangen sekolah nih, kasih fotonya dulu. Masih kangen nggak sama sekolah kamu? Hah? Coba siapa itu yang kangen, tunjuk tangan. Ya, yang kangen sekolah, yang kangen pengen ke kantin, ya kan? Terus apalagi pengen ketemu temen, ya kan? Yang suka ikut eskul. Nah, sekolah kita masih belum berubah, tetap bagus, ya kan? Mudah-mudahan kedepannya juga lebih bagus, ya. Oke, next, Mas Najul. Nah, ini masih Ibu ya. Ini foto Ibu nih. Kalian siapa tahu ada yang lupa, ya? Nggak ada yang lupa kan sama Ibu? Ya, nama Ibu masih ada yang ingat nggak siapa nama Ibu? Ya, oke, nama Ibu belum berubah ya. Nama Ibu masih Ibu Rokayah, tinggal di Pondok Cabe, ya kan? Pinter Najwa. Oke ya, Putra masih ingat ya, namanya Bu Yoyo ya. Oke, Ibu tinggal di Pondok Cabe, Ibu masih, alhamdulillah anak Ibu sekarang sudah 3 ya. Udah 3 buat kamu semua yang mau main ke Pondok Cabe, tepatnya dekat Soto Bu Condro ya kan. Nanti kamu bisa main ke sana ya. Oke, terima kasih Egi, Jupron dan ya sama Najwa ya, masih ingat Yohana, masih ingat ya? Oke. Ya. Nah, hari ini Ibu akan kasih materi. Next, Mas Najul. Nah, kita akan belajar materi kelas 12. Apa aja sih yang akan dipelajari selama 1 tahun, ya kan? Kamu di sini, Ibu nanti akan beberkan untuk selama 1 tahun, tapi ya, yang akan dibahas itu cuma 1 nanti ya, nggak semuanya. Jadi mulai dari sekarang silakan dicatat dulu nih ya. Materinya apa aja silakan kalian catat, dicatat, disiapkan dulu pensil dan bukunya. Ya, Ibu tunggu ya. Oke, Muhammad Julfikri, makasih. Ya, silakan dicatat dulu materinya apa aja. Next, Mas Najul. Ya, bab 1 ini kita akan mempelajari surat lamaran. Buat apa sih surat lamaran? Ya kan? Di sini, nah, di bab 1 ini, kenapa di bab 1 kita pelajari surat lamaran? Ya, karena kalian setelah keluar dari sini, keluar lulus dari SMA Language, ya kan? Kalian akan bekerja ataupun kalian kuliah sambil kerja. Kenapa surat lamaran ini dibuat di bab 1 ya? Kenapa sih? Karena biar gimana pun kalau kamu tidak kuliah, kamu harus bekerja. Jangan ijazahnya disimpan ya setelah lulus. Gitu. Selanjutnya Mas Najul, next bab 2. Nah, buat yang suka bikin cerita, ya di sini ada teks cerita bersejarah. Nah, nanti kita paparkan nih teks cerita bersejarah itu, tapi sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau sekarang kalian masih bingung, mau ngapain sih belajar teks cerita sejarah? Iya enggak? Gitu. Jadi buat kamu semuanya, ya nanti pokok semuanya ini akan kita pelajari. Next, Mas Najul. Sudah dicatat belum? Oke, sudah ya. Next, selanjutnya bab 3 tentang teks editorial. Ayo. Ya. Teks editorial. Silakan dicatat dulu. Ya, oke. Kalau sudah dicatat semua? Sudah belum? Sudah ya. Lanjut. Oh, belum. Ya, itu tungguin. Lanjut. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah bilang ya. Bab 3 teks editorial. Oke. Ibu tunggu dulu katanya. Oke, terima kasih. Prima.
Lanjut bab 4. Nah, bab-bab ini kita belajar novel yang kalau zaman sekarang itu kalian nggak tahu novel ya, zaman dulu iya, ya. Sekarang udahnya apa? Kalian lebih ke media sosial ya. Untuk baca-baca buku novel itu udah jarang ya. Nah, tapi hari ini nanti di kelas 12 ini kalian akan belajar novel. Silakan dicatat. Ayo bab 4 yaitu tentang novel. Kita mempelajari novel nanti. Apa sih yang pelajarin? Nanti kita jabarkannya satu-satu ya supaya kalian paham. Kalau semuanya dijabarin dari bab 1 sampai bab 8 nanti kalian pusing. Satu-satu dulu nanti kita pelajari. Cuma kalian harus tahu dulu materinya apa aja sih, Bu? Oke, ini dari bab 1 sampai bab 8 nanti ya. Kak, sudah? Oke. Kalau sudah terima kasih Bay Haki. Lanjut. Bab 5. Kita belajar tentang artikel ya. Artikel. Silakan bab 5 di artikel ya, nanti kita belajar tentang artikel apa sih pembahasannya di artikel itu, ya kan? Kalian sudah paham nih biasanya. Saya tahu kok Bu artikel, ya kan? Nah, oke. Silakan dicatat dulu bab 5 tentang artikel ya. Bab 5 tentang artikel. Nanti kita pelajarin, pokoknya semua akan dipelajarin. Tapi enggak semuanya, satu-satu ya. Oke, Bu tunggu. Bab 4 tentang artikel. Silakan dicatat dulu ya. Sudah? Oke, kalau sudah lanjut. Next ke bab 6. Kritik dan saran. Nah, ini setiap segala sesuatu perlu adanya kritik dan saran. Apa gunanya? Untuk membangun. Kalau ada kelebihan atau kekurangan di sini ya. Kenapa kita perlu kritik dan saran? Karena setiap orang yang sukses itu harus ada kritik dan sarannya. Jadi kamu kalau misalnya dikritik, ih, kamu kok bajunya nggak rapi sih? Nah, karena teman kamu sayang. Dia maunya contoh kecil itu ya. Kamu itu dalam contoh kecil dalam segi berpakaian misalnya. Nah, nanti kalau kamu punya usaha atau apa, wah perusahaan kamu tuh kurangnya ini, ya kan? Saran saya bab 4 coba next Mas Najul, bab 4 tadi katanya apa ya? Tentang edit. Bab 4 tentang novel. Novel, ya. Oke, Najwa udah tahu tuh. Bab 4 novel. Oke, sudah ya? Bab 5 tentang artikel. Bab 3 tadi tentang teks sejarah. Tuh, oh teks editorial ya. Wah, ini baru datang nih si Revi nih, ya. Kalau enggak gini, Mas Najul, nah itu bab 2 teks sejarah, ya. Teks sejarah. Bab 1 surat lamaran kerja, betul Najwa. Desi, sudah tulis Desi? Nah, bab 2 cerita sejarah. Tuh Najwa udah tulis. Muhammad Alif, udah. Tuh udah dijawab tuh. Bab 3 tentang teks editorial. Ya, bab 4 novel. Udah, Najwa tuh. Najwa udah hafal tuh semua tuh. Udah dijawab sama Najwa tuh. Bab 5 tentang artikel. Nah, bab 6 kritik dan saran. Ayo tulis dulu. 6 kritik dan saran. Ya. Oke, Ignatio. Ya, Ignatio baru bangun kali ini, ya. Ajeng. Ya. Ayo selanjutnya bab 6 sudah, kritik dan saran sudah ditulis. Kita lanjut next Mas Najul. Oh udah dari tadi. Oke deh. Bab 7. Bab 7 Mas Najul. 6. Oke, oh ternyata yang hari ini kita sampai bab 6 aja ya. Ya, sampai bab 6. Ya. Nah, Mas, kita lanjut, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang bab 1 tentang surat lamaran. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Silakan kalian catat dulu. Bab 1 pengertian ya, di sini
pengertian surat lamaran pekerjaan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Silakan dicatat dulu ya. Tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Silakan dicatat dulu ya. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau dicatat, nanti kalau sudah bilang Ibu ya. Silakan dicatat dulu. Pengertian surat lamaran. Silakan. Kalau sudah, bilang Ibu ya. Tuh, kata Mas Najul mau di screenshot juga boleh. Terserah kamu lah mau diapain ya. Yang penting Ibu ada catatannya. Oke, Baki udah. Yang lainnya sudah? Rima sudah. Terus Ajeng sudah belum? Najwa? Febri sudah? Oke, siapa lagi yang sudah? Sudah semua ya? Oh, Anasa belum. Oke, Ibu tunggu. Ayo, Ajeng belum. Silakan. John Rehat juga belum. Silakan ayo Ibu tunggu ya. Wah, Dewa udah Dewa. Oke, silakan yang belum. Silakan. Yang belum Ibu tunggu, kalau yang sudah terima kasih. Ya. Silakan. Kita tunggu yang lainnya. Sudah belum? Sudah semua belum? Oke ya. Oke, sudah Ferdiansa. Udah. Oh, masih ada yang belum. Apron, silakan. Tegar udah? Rena? Sudah. Oke. Oke, lanjutnya. Kita next. Mas Najul. Nah, di sini ada apa nih? Sistematika surat lamaran. Di situ ada 8 poin. Silakan ditulis ya. Nanti sambil Ibu jelaskan. Oke ya. Nah, silakan ditulis. Sistematika surat lamaran itu ada 8. Tepat tanggal lahir, lampiran, ya kan? Lalu alamat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, ya kan? Salam penutup, dan terakhir harus ada tanda tangan, ya. Ini kita baru sampai surat lamaran dulu ya. Oke. Ya, yang sudah terima kasih kita tunggu dulu temennya. Ya. Isinya tadi ada 8 ya. Pertama, tanggal lahir, kedua lampiran, ketiga alamat, keempat salam pembuka, kelima alinea penduka, ke-6 isi, ke-8 ya, penutup, salam penutup, lalu tanda tangan. Oke. Kalau sudah terima kasih kita lanjut next Mas Najul. Ya. Ini di sini ada kaidah unsur kebahasaan surat lamaran, yaitu pertama harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya kan? Kenapa? Kalau nggak menggunakan bahasa baik dan benar, nanti orang yang baca, wah apaan sih nih bahasanya aja udah nggak sopan, ya kan? Terus yang kedua, menggunakan bahasa lugas dan tidak bertele-tele, ya kan? Artinya apa maksud dan tujuannya itu harus tepat dan tidak bertele-tele. Kalau bertele-tele misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya, misalnya. Dengan hormat, ya kan, seperti itu. Jadi bahasanya itu harus lugas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yaitu udah pasti ya, bahasa yang kita gunakan itu harus sopan dan santun. Bahasanya Anda, Bapak Ibu, ya kan, bukannya ini surat dari gue gitu kan, bukan kayak gitu ya. Ini surat ini udah gue lampirin, enggak kayak gitu, tapi bahasanya yang baik, sopan dan santun. Lalu menggunakan bentuk surat yang standar, maksudnya apa?
surat standar yang biasa kita pakai, jadi bentuknya pun tidak terlalu full, ya kan? Yang penting isi semuanya ada di situ. Oke, menggunakan bentuk surat yang standar, yang biasa aja ya. Kalian sudah pernah lihat belum bentuk surat lamaran? Ada yang sudah pernah lihat bentuk surat lamaran? Ada ya, kalau coba siapa yang sudah pernah lihat bentuk surat lamaran? Oh, Najwa udah pernah ya. Yang lainnya? Oh, sering kata Ferdiansa. Oke, Insyar juga udah pernah lihat, ya kan? Mikel, ya. Jadi kalian udah pasti udah tahu ya bentuk surat lamaran itu kayak apa. Jadi kalian nanti pada saat bikin surat lamaran nggak kaget. Ya, oke Dita udah pernah Dita. Dita pernah lihat juga. Lanjut di situ menggunakan kata pengantar yang padat dan informatif. Ya, jadi di situ artinya tujuannya langsung aja, ya kan? Seperti itu. Menggunakan kata pengantar yang padat dan informatif. Lalu yang keenam, tulisannya mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu Ibu, iya, surat lamaran itu Ibu buat nulis ya, pakai tulis tangan. Kalau zaman sekarang udah keren, ya kan? Semuanya diketik rapi, dikirim ke email, ya kan? Di-scan. Nanti kalau kalian interview baru dibawa surat lamarannya, ya kan? Lalu menggunakan sistematika penulisan surat dengan lengkap. Ya, maksudnya apa? Penulisannya itu harus rapi, sistematikanya juga harus tadi udah ditulis ya, sistematikanya tadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 poin, itu harus diperhatikan. Ya, jadi dari mulai tempat tanggal lahir, ya kan, terus lampirannya apa aja. Biasanya kalau yang mau dilampirin dalam surat lamaran itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Nah, lampiran itu harus ada seperti ijazah, surat keterangan sehat, atau kalau kamu kan ada sertifikat kerja, sertifikat waktu magang ya, seperti itu ya. Di situ menggunakan sistematika penulisan, oke iya, KTP, data riwayat hidup, ya kan, nanti itu lampirannya ya, seperti itu. Nah, buat kamu semua di sini, setiap kita mau membuat surat lamaran, yang pertama adalah supaya menarik nih, buatlah lamaran itu pertama harus bersih, ya kan? Bersih supaya HRD-nya langsung, wah dari siapa nih, ya kan? Terus harus ada pas fotonya, ya kan? Foto yang terbaru, jangan foto orang lain, jadi gitu ya. Harus ada pas fotonya, kenapa? Nanti dilihat, wah, tapi fotonya jangan diedit juga ya. Nanti pas datang orangnya cakep, fotonya cakep, pas datang, wah kok kayak gini, ya kan? Kalau mau ngedit ya biasa aja, diusahakan fotonya yang asli, yang bagus, ya kan? Fotonya yang asli tapi yang bagus sesuai dengan kualifikasi kita, seperti itu ya. Kenapa? Surat lamaran ini memang sangat perlu buat kamu semua, apalagi kamu sebentar lagi di kelas 12 ini ya. Buat kamu semua nih, surat lamaran itu gunanya untuk apa sih? Supaya kamu ijazahnya itu nggak mendem di rumah. Ya, selanjutnya next Mas Najul. Nah, ini ada contoh surat lamaran ya. Kalian bisa lihat. Nih, contoh surat lamaran. Ya, ini tuh. Tadi kenapa dibilang harus ada? Ditujukannya kepada perusahaannya apa sih? Kita harus jelas, ya kan? Di sini tuh, ya kan? Lamaran pekerjaan ada berkasnya ada satu ini, ya kan? Lampirannya ada berapa? Nah, ini ditulisin itu ada fotokopi, ya, fotokopi KTP 1 lembar, daftar riwayat hidup 1 lembar, fotokopi transkrip nilai 1 lembar, pas foto ukuran 4x6 1 lembar, ya, seperti itu. Nah, di sini ya, jadi kamu, nah ini contoh surat lamaran, silakan dilihat dulu supaya kalian nanti kalau udah kalian bisa lihat contohnya. Silakan dilihat dulu.
Ya, silakan dilihat ya contoh surat lamarannya. Kalau sudah, bilang Ibu. Sudah? Surat lamarannya? Ya. Ayo, sudah dilihat surat lamarannya. Kenapa ini buat memudahkan kalian melamar kerjaan, minimal kalian sudah tahu, oh seperti ini loh ya surat lamaran. Oke, sudah ya? Iya, terima kasih Nurul Rahma. Sudah dilihat, sudah di screenshot. Terima kasih Prima. Andika juga terima kasih. Ya nggak apa-apa, di screenshot juga nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah ada ininya ya. Oke, sudah ya. Baik. Nah, sebelum Ibu memberikan, nah sekarang kamu kan sudah tahu nih, nanti ada sesi tanya jawab ya, tapi yang bertanya itu hanya yang mengacungkan tangan, ya jangan semua. Sebelum nanti Ibu kasih sesinya dulu ya. Nah buat kamu semua nih, Bu, surat lamaran itu nanti kayak gimana sih Bu? Kenapa harus ada lampiran? Kenapa harus ada salam pembuka? Ya kan? Nah di sini kamu akan tahu nih. Di sini tadi ada alinea pembuka. Nah alinea pembuka itu adalah sehubungan, nah di sini kamu bisa lihat, ini adalah kalimat pembuka. Sehubungan informasi lowongan kerja ini kalimat pembuka, lalu di sini alinea penutup itu contohnya, demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jadi bahasanya harus seperti itu ya, bukan bahasa yang bertele-tele tadi dibilang ya. Jadi gini, oke baik, ininya jangan dihapus dulu Mas Najul ya, jangan dihilangin. Sekarang ada sesi tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Ayo, Ibu kasih, silakan mau bertanya. Yang mau bertanya, angkat tangan. Atau udah paham semua ya? Hah? Oke, kalau misalnya surat lamarannya sudah bisa semua, ya, nanti Ibu kasih tugas buat kamu, ya kan? Ada yang mau bertanya? Ibu tunggu. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oh, tips cepat dapat kerja. Oke, lalu apa lagi? Lanjut, apa lagi? Tadi tips cepat cara dapat kerja. Yang kedua, orang dalam. Ayo, tips cepat kerja dapat kerja, apalagi selain bertanya itu? Silakan. Yang mau bertanya apalagi selain tips cepat dapat kerja. Oke. Sambil nunggu yang lain, Ibu akan jawab pertanyaan dari siapa tadi? Tips cepat dapat kerja apa sih, Bu? Biasanya kalau saat lamaran kerja kan. Oh, kalau yang baru gimana? Enggak ada. Ya, lanjut. Siapa lagi? Oke. Lihat lamarannya. Oh, ukurannya 4x6 setengah badan. Ayo apa lagi? Nah, Ibu jawab dulu ya, satu-satu ya. Bu, gimana tips dapat kerja? Yang pertama, ya kan? Yang pertama adalah kita termasuk ke dalam kriteria itu enggak? Misalnya pengalaman kerja, oke. Nah, 4 dulu ya. Cukup 4 dulu, Ibu akan jawab satu-satu. Bagaimana? Ya, oke. Caranya supaya kita 4 dulu ya. Kita jawab tips yang pertama. Nih, tips kerja supaya dapat kerja. Oke, stop dulu ya.
stop. Ibu akan jawab 4 pertanyaan dulu. Yang pertama, Bu, bagaimana tips cepat dapat kerja? Ya, Ibu jawab yang 4 pertanyaan dulu, stop dulu ya. Nanti kita jawab, kita lanjutkan. Yang pertama, kalau kita mau ngelamar biar cepat dapat kerja itu yang pertama, kita lihat dulu di lamaran itu dibutuhinnya apa, ya kan? Terus misalnya sebagai admin, ya kan? Terus yang dibutuhkan laki apa perempuan. Lalu biasanya di situ misalnya ada tinggi, nah jadi kualifikasi identitas dulu yang dipenuhin. Itu yang tips dapat kerja. Yang kedua, kita pada saat data, nah itu juga kita harus berpenampilan yang baik, ya kan? Kalau kualifikasi tadi 3 menentukan, misalnya yang dibutuhkan laki-laki tinggi 67, terus kita menguasai bagian admin minimal Word of, misalnya di situ dibutuhkan adalah kita Word Office-nya, ya kan, Word dan Excel. Nah berarti kita masuk ke situ, ya. Kalau kita tidak bisa masuk dalam 3 hal, kita tidak memenuhi persyaratan 3 hal tadi, ya kan, misalnya kita di situ dibutuhinnya laki-laki, tapi kita perempuan, ya kan, berarti udah masuk, itu nggak masuk. Terus yang kedua, tinggi badan kita berapa sih? 67 misalnya, di situ disebutin misalnya. Terus yang dibutuhkan lulusannya apa sih? SMA atau sarjana. Nah dari misalnya, oh lulusannya SMA, berarti kita terus bisa menguasai Excel misalnya. Nah berarti 4 kriteria ini yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak memenuhi syarat, contoh ya berarti mendingan kita nggak usah, ya kan. Yang kedua, terus kita pada saat kita datang ke tempat kita bekerja, tempat kita melamar pekerjaan, penampilan kita harus menarik, harus yang rapi. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, nanti adanya namanya interview, ya kan? Nah, interview itu kita akan ditanya, misalnya, kamu mau gaji berapa sih? Itu pertanyaan yang sangat sulit, ya kan? Terus, pernah kerja di mana sih? Kamu jawab aja kalau kamu bilang, saya belum pernah kerja. Tapi, maksudnya, kamu kan punya sertifikat. Mungkin perusahaan itu juga akan paham ya. Nah, setelah yang interview berjalan, tes interview, mungkin nanti adanya tes ini ya, apa sih? Kita akan dites, misalnya di situ karena kamu harus bisa Excel, kamu disuruh mengerjakan Excel, ya kan? Nah nanti dilihat lagi seperti itu ya. Jadi kerja itu yang pertama 3 tadi, kualifikasi yang dibutuhkan dari perusahaan itu kira-kira mendukung nggak buat kita. Kalau tidak, dari salah satu tidak mendukung, ya lebih baik nggak usah, walaupun ada orang dalam, ya kan? Tapi semuanya harus memenuhi persyaratan, seperti misalnya contoh 3 tadi, tingginya berapa, yang dibutuhkan laki atau perempuan, ya kan? Walaupun ada orang dalam, tapi kalau misalnya dia kriterianya tidak memenuhi syarat, ya nggak bakal bisa kerja. Karena kan yang pertama adalah kita skill, ya kan? Tuh. Nah, itu yang tips cara cepat dapat kerja. Terus yang ketiga, Bu, kalau yang baru ngelamar kan kita nggak ada pengalaman, ya kan, di situ setiap perusahaan akan tahu, dilihat dari kelulusannya. Nah, makanya buat kamu di sini, kalau kamu baru lulus, ya kan, misalnya kamu mau kerja di Alfa, misalnya seperti itu ya, atau kerja di hotel, ya kan, dia juga akan melihat di situ dari pertama, kalau baru lulus, ya kan, di situ baru lulus nih, ya, di situ kan dilihat tahun kamu lulus, seperti itu. Jadi kamu nggak usah takut ya, kalau baru keluar kan memang belum ada pengalaman, dan memang biasanya perusahaan itu akan lebih suka pada pegawai-pegawai yang baru lulus, ya kan? Kenapa? Dia akan lebih mudah mendidiknya, misalnya seperti itu, dan juga lebih enak dalam memberikan wejangan. Kalau apalagi kalau kamu kan masih baru nih ya, yang penting kalau kita masih baru itu persyaratan tadi kita memenuhi syarat, ya kan? Misalnya kamu mau kerja di Alfa nih, nanti kamu ada interview, ya kan? Seperti kalau kamu mau ada PKL, ada interviewnya juga kan? Nah, seperti itu juga. Nanti pada saat interview itu, kamu bisa nggak menjawab pertanyaan? Kalau misalnya
kamu lulus bisa menjawab pertanyaan itu, kamu akan next lanjut ke jenjang berikutnya, langsung dikasih surat tugasnya. Ya udah, besok kamu mulai kerja ya di hari ini gitu ya. Jadi kamu nggak usah takut kalau kamu belum punya pengalaman, ya, buat kamu nggak usah takut, ya, kamu ngelamar aja kerjaan. Memang di situ kan kalau semuanya, kecuali di situ ada suratnya lagi, dibutuhkan yang sudah berpengalaman. Nah, itu beda lagi, ya kan? Nah, kamu lihat aja kualifikasi perusahaan itu memenuhi kriteria diri kamu enggak. Kalau tidak, ya kamu nggak usah. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, misalnya nih, laki-laki usia 25 sampai 35 tahun, ya kan? Lulusan SMA, ya udah kamu ikut aja, ya. Itu jadi memenuhi, yang penting persyaratannya adalah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kamu nggak usah, ya saya kan baru lulus Bu, nggak mungkin saya dapat kerjaan. Ya nggak juga, karena perusahaan itu punya kriteria masing-masing dalam membutuhkan karyawannya. Yang ada dia cuma butuh lulus sampai lulusan SMA aja, ya kan? Yang penting lulus SMA, persyaratan yang lain nggak ada. Ya udah kamu ngelamar aja di situ. Yang penting kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan itu memenuhi syarat buat kamu, ya. Terus yang ketiga, Bu, ukuran fotonya 4x6-nya setengah badan atau close up? Ya, apa sampai kaki katanya, ya kan? Kalau untuk melamar pekerjaan, ukuran 4x6 itu setengah badan ya, setengah badan aja. Yang penting bentuknya close up muka kamu asli, jangan yang diedit-edit ya, seperti itu ukuran. Jadi setengah badan ukurannya 4x6 ya. Kalau misalnya mau berwarna apa hitam putih Bu? Kalau bisa sih berwarna ya, kalau hitam putih nanti orang nggak bisa ngeliat kamu, muka kamu kayak apa, ya kan? Jadi muka kamu itu yang penting asli, ya, jangan diedit-edit, nanti pas pada HRD-nya bilang, ya besok kamu interview ya, kan yang pertama dilihat, kalau di surat lamaran itu kan foto, ya kan, wah cakep nih, terus surat lamarannya, wah memenuhi kualifikasi nih, ya kan, memenuhi persyaratan, ya besok dipanggil. Tapi kalau misalnya muka kamu diedit, ya kan, nanti pas datang, nah kok kemarin yang datang begini, kemarin yang dilihat kayak gini, pas dipoto kayak gini. Oke, jadi itu jawaban Ibu ya, ukurannya setengah badan, bukan sampai kaki. Selanjutnya, Bu, saya kan sama mungkin tadi ya, pengalaman kerjanya belum ada, ya udah nggak apa-apa. Karena makanya Ibu bilang, setiap perusahaan itu tidak semuanya ditulis membutuhkan yang sudah berpengalaman. Jadi apa yang kriteria yang ada di dalam situ intinya, ya kan? Intinya kriteria dalam perusahaan yang dibutuhkan, misalnya lowongan pekerjaan dibutuhkan laki dan perempuan, usia maksimal 35 tahun, lulusan SMA atau D3. Jadi apa yang kamu lihat kualifikasi perusahaan itu butuhkan, itu kamu lamar ya, kamu buat surat lamarannya. Tapi kalau misalnya kriteria itu tidak sesuai dengan yang ada di diri kamu, lebih baik nggak usah, ya kan? Seperti itu ya. Oke, itu jawabannya dari 4 pertanyaan tadi. Tadi masih ada yang banyak, silakan mau bertanya lagi. Ada bertanya lagi nggak? Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Oke ya, jadi gini, sambil menunggu ada pertanyaan, kenapa Bu di situ kok harus ada tempat dan tanggal lahir, ya kan? Lampirannya tadi Ibu bilang ya, seperti fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, ijazah itu nomor 1, ya kan? Terus kalau kamu baru lulus, kamu kan punya sertifikat waktu kamu magang. Misalnya di sekolah di sini nih paling bagus nih, ada sertifikat workshop, ya kan, kamu lampirin aja. Jadi perusahaan itu udah tahu, oh waktu itu dia di sekolahnya dia pernah magang di mana, ya kan, nanti dilihat. Jadi itulah, bukan itu sebagai nilai tambahan buat kamu, ya. Di situ
Setiap sertifikat yang ada kamu lampirkan saja, tapi semuanya dalam bentuk fotokopi, ya kan? Fotokopinya satu lembar semua. Kalau yang foto kamu jangan fotokopi ya, harus yang asli. Ya di situ. Terus yang ketiga, kenapa Bu? Itu kok harus ada alamat ya? Karena alamat itu penting, ya kan? Alamat itu penting supaya nanti kalau dihubungin, ya. Nah, apalagi alamat dan nomor telepon, ya paling penting, ya. Karena apa? Suatu saat kamu dihubungin, itu nomor itu yang akan dihubungkan. Ya misalnya nomornya harus yang jelas. Kadang kalau kamu ini kan sekarang sehari ganti nih katanya nomor kartunya ya kan. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi nggak boleh nomor digonta-ganti ya. Nah satu lagi, setelah alamat itu ada, kamu harus cantumkan nomor telepon yang biasa, jangan sampai hilang. Lalu Bu, gunanya salam pembuka apa sih Bu? Untuk apa? Ya kan? Nah, salam pembuka ini yang pertama adalah supaya kita itu kan dengan hormat, ya kan? Salam pembuka itu, ya dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Najwa, alamat tanggal lahir Serang, ya kan? Nomor telepon 0857. Lalu Ibu, kenapa sih harus ada alinea pembuka? Nah, alinea pembuka itu kamu dapat informasi dari mana, ya kan? Misalnya berdasarkan informasi yang saya dapat di media sosial, misalnya di koran Kompas tanggal sekian, perusahaan ini membutuhkan, nah itu sebagai alinea pembuka. Lalu di situ kamu juga lampirkan sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan, ya kan? Biodata saya seperti ini. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi ijazah, 3. Daftar riwayat hidup. Oke, silakan. Kalau yang mau bertanya satu kali lagi nih sebelum Ibu jelasin yang lain, mic-nya dibuka nanti ya, silakan dibuka mute-nya, nanti host yang iniin. Silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Nanti biar hostnya yang itu biar kelihatan siapa sih yang bertanya. Misalnya Najwa, nanya lagi Najwa atau Baihaki. Nanti biar kelihatan oh yang nanya siapa nih, ya. Ayo, ada nggak yang bertanya? Mic-nya dibuka ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana ini? Apa? Ajeng, Ines, ayo Baihaki mau nanya lagi nggak Julfikri? Hah? Mau nanya? Kalau mau nanya biar lebih jelas, biar lebih bisa kita ngobrol, coba di itunya dibuka. Silakan yang mau bertanya. Ayo, nanti kamu bisa bertatap langsung dengan Ibu. Silakan yang mau bertanya. Supaya kita nggak bosen, ya kan? Ada yang bertanya sebelum oke sambil menunggu ya tadi Bu jelasin sekali lagi, ya. Bu, surat lamaran itu tadi kan banyak kan gini, kamu bilang, kamu rasa ketakutan yang kamu bilang tadi, kalau kamu belum kerja kayak gimana Bu, ya kan? Nggak usah takut ya, buat kamu semua kita harus namanya percaya diri itu perlu, ya kan? Percaya diri, ya kan? Percaya diri itu yang pertama, terus yang kedua kita harus yakin, ya kan? Bahwa apa yang kita jalanin itu adalah bisa terlaksana. Jadi buat kamu, saya takut Bu mau ngelamar kerjaan. Terus Bu, saya kan lulusannya multimedia, masa saya kerjanya di apa sih, gitu kan ya. Terus Bu, saya kan lulusannya perhotelan, masa saya kerjanya di Indomaret terus di swalayan Depok gitu. Nah, namanya kita lulusan SMK itu adalah sederajat, iya kan? Sederajat. Jadi kalau kamu mau kerja di manapun bisa. Ya jangan bilang, saya lulusan perhotelan, saya lebih kamu kerja di TikTok ataupun di PT-PT yang lain, nggak jadi masalah, ya kan? Yang penting kamu kerja, jangan nganggur di rumah, jangan apa tuh namanya kalau kamu istilah bilang itu polisi apa ya, hip hop apa gitu ya, kalau kamu bilang ya kan, polisi hip hop atau yang di jalanan itulah bahasa kamu apa ya kan? Coba Mas Anju tadi ada yang bertanya lagi nggak? Coba di screen.
Tadi baru 4. Coba di scroll lagi, ada yang bertanya tadi siapa belum dijawab. Pertanyaan berikutnya, ada enggak? Ada lagi yang lain? Enggak ada ya? Semuanya enggak mau nanya lagi? Ferdiansa, Yoga, yang Sakila mungkin, Paris, Nurul, Egi. Mau bertanya lagi enggak? Egi, Yoga, Nurul, Paris? Mau bertanya? Silakan mau bertanya. Tanya apa lagi sekitar surat lamaran atau yang nanya yang lain juga boleh. Ya. Dari materi yang tetapi diupakan yang surat lamaran dulu ya, karena kalian harus fokus ke sini dulu. Ibu ulang lagi kenapa? Surat lamaran itu penting sekali buat kamu, karena kalau kamu enggak gimana? Prima, ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau bertanya? Ya. Nanti kalau kita nanyanya langsung berhari ini kan enak. Ayo, jangan itu aja. Silakan. Oke, kita jelasin lagi ya. Tadi katanya di situ kaidahnya bahasanya yang lugas ya Bu ya. Iya, di sini kan bahasanya memang lugas. Contohnya apa di sini ya? Ini Ibu baca ya. Ini kalau Ibu kecilan suaranya. Di sini sehubungan informasi lowongan pekerjaan yang saya ketahui dari rekan saya ya kan dengan ini. Nah, ini bahasanya kan nggak bertele-tele ya kan? Harus lugas dan pasti, ya kan? Gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nggak boleh bertele-tele. Kalau bertele-tele itu kan kemarin saya dapat informasi dari temen ya, katanya di perusahaan ini butuh lowongan. Nggak kayak gitu ya bahasanya, tapi bahasanya yang lugas dan pasti. Nggak boleh bertele-tele dan juga harus sopan. Itu nomor 1. Oke, ada yang bertanya lagi nggak? Egi, Muhammad Rifda, Mikel, ayo nanya, mau bertanya apa? Silakan Mikel. Pertanyaannya apa Mikel? Masih ada waktu ya, 8 menit lagi buat kamu semua yang mau bertanya. Mumpung masih di sini nih, besok kamu nggak ketemu Ibu lagi loh. Ayo. Ayo cepetan, yang mau bertanya sekitar surat lamaran atau Bu, saya nanti kalau misalnya saya kuliah, saya sambil kerja, mau bagaimana, silakan Di. Yuk, kita masih ada waktu 8 menit lagi buat kamu. Oke, next kita lanjut ya. Nah, tadi setelah salam pembuka, alinea pembuka, kita di sini dijelasin ya kan, harus ada isinya. Isinya apa sih Bu? Nah, isinya adalah ini tadi nih. Ya. Isinya adalah di situ dijelasin apa yang sebagai pertimbangannya, misalnya ada fotokopi, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, KTP, transkrip nilai, lalu pas foto ya. Ini yang kita dibilang apa sih isinya apa aja Bu gitu ya. Setelah itu kita tutup salam penutup ya kan. Nah, istilah penutup ini kita isi. Nah, bacaan itu ya. Demikian surat permohonan ini saya buat sebenarnya dengan sebesar-besarnya besar harapan saya untuk dapat diterima. Jadi seperti itu ya. Untuk diterima di perusahaan Bapak. Kenapa bahasa kayak gitu? Ya karena kita sebagai pemohon, kita berharap kita diterima dengan kualifikasi yang kita punya. Seperti itu ya buat buat anak-anak semua. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Ayo open mic-nya, ayo Najwa nanya. Silakan. Ada waktu masih 6 menit yang mau nanya, nggak apa-apa. Ayo, mic-nya dibuka aja. Jadi lebih hidup nantinya ya. Kalau kayak gini nanti kamu kayak berselimut. Silakan. Ayo silakan yang bertanya. Ayo mic-nya dibuka. Siapa? Dimunculin Najul siswanya. Ayo.
Siapa yang mau bertanya? Nggak ada. Ntar kamu tidur lagi di rumah nih takutnya ibu. Kamu tidur nggak sih? Hah? Kamu tidur ya di rumah ya? Transkrip nilai itu apa, Bu? Mana Sally? Transkrip nilai itu saran agar sukses wawancara, Bu. Oke. Ayo dibuka mic, ya, open mic dari Sally. Apa Sel tadi Sel? Ayo dibuka Sel. Mic-nya Sel. Ayo. Ayo silakan. Yang bertanya biar kedengaran suaranya. Ayo. Transkrip nilai apa, Bu? Oke, transkrip nilai ya. Ini dari Sally ya. Oke Sel. Transkrip nilai itu kalau di misalnya kita udah kuliah itu namanya adanya transkrip nilai. Tapi kalau kita di SMA itu transkrip nilai itu udah ada di baliknya ya. Seperti itu ya. Transkrip nilai itu kalau kita sudah kuliah itu ada perbedaan. Ijazah sendiri, transkrip nilai sendiri. Tapi kalau kita cuma lulus SMA, nilainya itu sudah ada di baliknya. Jadi transkrip nilai itu ada nilai mata kuliah, nilai pelajaran, yaitu transkrip nilai. Kalau di kita kuliah itu memang sudah dibedakan antara ijazah dan transkrip nilai. Tapi kalau kita SMA, nilainya itu sudah ada di belakang ijazah seperti SMP ya, nilainya udah di belakang kan gitu. Yang transkrip nilai itu kalau kita sudah kuliah ya, ijazah dan transkrip nilai itu beda. Oke, itu ya Sel, paham Seli? Paham Sel? Oke, ayo Ki. Buat yang lain, Seli paham dan yang lainnya ya juga Ibu ulangi ke Seli aja. Jadi transkrip nilai itu kalau kita sudah kuliah memang ada perbedaan antara ijazah dan transkrip nilai. Tapi kalau kita SMA nilainya itu udah di belakang. Jadi kamu nggak di situ nggak usah lagi transkrip nilainya ditaruh. Yang penting berarti tambah surat kesehatan dari dokter, ya kan? Surat kelakuan baik boleh kamu lampirkan di situ. Sertifikat magang kamu boleh. Gimana Seli? Puas? Sudah paham pertanyaan? Sudah paham belum? Bu. Oke, terima kasih Terima Seli. kasih, Bu. Iya. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Najwa mana? Tawa-tawa doang nih Najwa nih dari tadi. Julfikri mau tanya lagi enggak? Oh tadi ini ada ya? Siapa tadi nanya tips wawancara supaya cepat kerja ya kan? Gitu. Ya pada saat kamu, coba ya tadi nanya siapa tuh? Yang tips wawancara supaya dapat kerja. Gimana? Coba tadi siapa yang tadi pertanyaan siapa tuh? Ibu jawab lagi ya. Tips wawancara supaya kita dapat kerja. Pertama, ya, apa yang dipertanyakan itu sesuai jawabannya, tidak melenceng, ya kan? Terus kalau kamu ditanya, misalnya kamu lulusannya apa gitu ya, kamu jawab sesuai dengan apa yang kamu punya. Terus kamu juga jangan suka berhalusinasi. Jadi kamu jawabannya lugas aja. Apa yang ditanya itu yang bisa kamu jawab, ya. Jangan ditanya A, jawabannya B. Misalnya, kamu lulusan dari mana, gitu kan? Saya lulusan dari SMK Language, ya kan? Terus berapa sih gaji yang kamu? Biasanya kan perusahaan suka nanya. Biasanya nih suka ditanya, ya kan? Terus kamu mau digaji berapa, ya kan? Biasanya kayak gitu tuh. Ada nggak? Misalnya di perusahaan ada yang kayak gitu nggak? Nah di perusahaan itu biasanya nanya, kamu mau digaji berapa sih? Ya kalau misalnya saya mau digaji 10 juta gitu ya, ya kan? Sedangkan kamu misalnya cuma lulusan SMA, terus kerjanya cuma jadi SPG, ya kamu jawabnya yang normal aja ya. Ya kamu jawab sesuai dengan UMR dan kualifikasi kerja saya. Seperti itu ya jawabannya ya. Ya kan? Jangan ditanya kamu di perusahaan itu kamu mau digaji berapa? 10 juta, Bu. Ya kan bisa ya pasti perusahaan itu juga akan mikir. Nah, lebih baik kamu jawab kalau kamu di suatu jawab kamu digaji berapa? Kamu bilang disesuaikan dengan ketentuan UMR dan disesuaikan dengan
ya disesuaikan dengan perusahaan, ya kan? Seperti itu. Jadi buat kamu semua, ya, kalau ditanya jawablah yang pasti. Terus kamu nggak usah bertele-tele apa? Kamu nggak usah jawabnya harus sesuai. Oke. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Cukup. Terima kasih Najwa dan yang lainnya. Oke, baik ya. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oh iya, satu lagi Ibu lupa. Tugas buat kamu ya. Alhamdulillah. Lupa. Satu lagi Jul, Alhamdulillah. ya, tugasnya ya. Dibuka Mas Najul. Tugasnya itu adalah tugas kamu ya. Tugasnya membuat surat lamaran pekerjaan ya. Contohnya udah ada, oke. Nanti dikirim ke kelasnya masing-masing. BCR kelasnya masing-masing, mungkin Bu Minar nanti akan kamu kirim ke Bu Minar ya. Oke, baik, terima kasih Julfikri Najwa. Ya, sebelum ditutup ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.